Karena ya contoh ibaratnya apa ya? Kita seolah-olah ingin mengusik zona aman orang gitu. Oh iya, seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua seperadik gale-gale. Baik lagi di channel Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya pada acara podcast Ngopi Seru, Ngobrol Pemilu bersama Bawaslu. Nah, kawan-kawan semua dan seperadik semuanya, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Tentunya masih ada dari anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, beliau adalah Bapak Andi Budi Yulianto. Tapi sebelum ke kameranya ke Pak Andi, saya pengen ini dulu, pantun dulu sedikit. Jadi semalam udah bikin pantun nih, kita langsung aja ya. Kena mangginya goduren, nyeduh kopi, rupe isi terigu. Selamat datang Pak Andi yang keren di podcast Ngopi Seru. Tepuk tangan dong kawan-kawan. Nah, oke Pak Andi, gimana kabarnya hari ini Pak Andi? Bahasa Bangka? Basing lah Pradi, gale-gale. Nak bahasa Bangka jadi tapi campur lah Pak. Biasanya saya juga ngomongnya campur lah. Campur lah. Ya gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku manggil Pak Peda nih. Aduh, terbalik. Aduh, Pradi terbalik. Muka ini agak ketuanku kayak kali ada Pradi. Basing lah Pak jadi Pak. Lah, apa sibuk hari ini Pak? Gimana? Apa kesibukan hari ini? Tadi kan kita ada kunjungan dari Ombudsman dan Oh ya, ada kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia ya. perwakilan Babel. Jadi mungkin ke depan kita akan melaksanakan kerjasama atau MOU ya kan dengan Ombudsman sehingga ke depan ya kita harapkan untuk pemilunya lebih baik lah. Oke. Sebentar Pak, saya agak risih pakai ini Pak. Iya. Gini aja ya Pak, biar lebih ganteng dikit Pak. Mengeracau jadi ini. Nggak ada ngeracau. Ini udah dikonsep Pak. Jadi acara ini sudah dikonsep sama anak-anak humas yang memang super wow Pak. Dan hari ini memang spesial untuk Pak Andi seorang. Jadi topik kita kali ini Pradik Gale-Gale semuanya terkait dengan pemilu curang dan dampaknya buat kamu. Nah, kita bakal ngomongin seputar tentang politik-politik yang ada di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan kerawanannya, terkait dengan bagaimana bawa peran Bawaslunya, lalu bagaimana macam-macam lah nanti biar Pak Andi yang jelasin. Sebelum ini saya jelasin dulu kalau Pak Andi ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Pak ya. Bukan hubungan terlarang, Pak. Enggak, bercanda. Jadi beliau ini adalah koordinator pengawasan dan hubungan antar lembaga yang ada di Bawaslu Provinsi. Nah, Pak Andi, kita langsung ke topik aja nih, kembali ke laptop kalau kata Pak Tukul ya. Gimana menurut Pak Andi nih? Saya pernah dapat nih Pak, dari netizen yang barbar nih Pak nanya. Kenapa sih Bawaslu ini selalu ngajak-ngajak masyarakat ngawasi pemilu? Lah kan itu tupoksinya Bapak gitu. Gimana? Ya betul bahwa sebenarnya pemilu itu untuk mengawasinya kan memang jadi tupoksinya Bawaslu kan. Jadi kewajiban Bawaslu, tugas wewenang TWK lah, tugas wewenang kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Tapi persoalannya kan ketika kita berbicara pengawasan, ya kan, kalau hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan, tentu dengan jumlah personil yang terbatas, ya kan, tentu tidak bisa mengawasi secara optimal, ya kan. Dan makanya masyarakat juga memiliki hak sebenarnya. Iya, punya hak Pak ya. Hak untuk melakukan pengawasan karena memang sebetulnya ketika pemilu itu berlangsung ya itu memang jadi masyarakat. Inilah kesempatan masyarakat untuk mengawal pemilu itu, baik itu proses maupun hasil pemilu itu sendiri. Kan kita kan berharap agar pemimpin yang terpilih nanti kan ada yang terbaik untuk masyarakat Bangka Belitung juga. Untuk Bawaslunya tapi untuk masyarakatnya tentunya kan. Oke. Secara Berarti itu adalah memang hak dari masyarakat karena memang demokrasi ini kan tentu miliki bersama ya. Tuh dengar Pradik Gale-Gale semua ya. Nah, pada intinya demokrasi itu kalau kata Pak Andi itu milik kita bersama dan pemilu itu kan hak Pak ya, benar kata Bapak, pemilu itu hak. Dan mungkin nanti juga apakah emang karena ada yang rawan gitu Pak? Apanya? Ada yang ngerasa harus diawasi itu. Gimana Pak menurut Bapak? Iya, kalau berbicara potensi sebetulnya, potensi kerawanan ya seluruhnya rawan ya, potensinya ada. Baik itu di setiap tahapan maupun di setiap daerah ya. Betul. Potensi kan bukan. Nah,
Bawaslu kan punya cara tersendiri misalnya untuk melakukan pencegahan. Contohnya Contohnya misalnya dengan membuat adanya IKP kalau dari Bawaslu RI. IKP. IKP. Apa IKP, Indeks Pak? kerawanan pemilu. Oh, indeks kerawanan pemilu ya. Iya, itu kan bagian dari early warning sebenarnya kan. Early warning system. Pencegahan dini, peringatan dini bahwa Iya. ternyata daerah-daerah ini yang mungkin potensi kerawanannya tinggi ya kan. Nah, ini juga sudah diakui ya bahwa IKP Siapa yang ngakui, Pak? pemerintah Pemerintah pusat, Pak ya? pusat, ya. Oh, Maksudnya alhamdulillah berarti IKP bagus ya. ini kan ternyata bagus ya kan. Betul, betul. Dalam rangka apa namanya? Untuk melihat potensi-potensi kerawanan pada saat pelaksanaan kepemiluan itu sendiri. Oke, iya. Kemudian untuk pencegahan itu juga Bawaslu melakukan sosialisasi, Sosialisasi. edukasi kepada masyarakat ya kan. Itu sebagai bentuk pencegahan. Pencegahan, Iya. misalnya Bawaslu RI kemarin punya program SKPP ya kan. Sekolah kader itu ya? Iya. Oh iya. Pengawasan. Nah, heboh juga itu Pak kemarin, Pak. Iya. Sekata orang itu sempat ini, Pak. Iya. Buat apa? Daftar kerjaan katanya ya. Oke, lanjut itu intermezzo. Sorry. Bener kan? Makanya mereka daftar dikiranya bahwa itu adalah untuk lowongan pekerjaan. Bukan. Itu tujuan untuk pengawasan partisipatif. Kalau Pak Korbit mengatakan sebagai kawah candra di muka kan, candra di muka, Chandra di muka. menghasilkan kader-kader pengawasan, aktor-aktor pengawasan partisipatif ya kan. Iya. Ya itu dia sebenarnya. Untuk SKPP baik mulai dari tingkat dasar, menengah, kemudian lanjutan. Iya, ada 3 tahap berarti ya, Pak ya. 3 tahapan. Nah, Pak, saya mau nanya lagi nih, Pak. Tadi ngomongin yang rawan-rawan sama sosialisasi nih, Pak. Kira-kira yang kalau daerah Bangka Belitung ini biasanya apa, Pak, yang paling sering ditemui nih? Pak Andi kan katanya divisi pengawasan nih, ya kan? Pastinya berhadapan langsung di lapangan seperti apa. Nah, itu yang sering ditemui. Boleh, Pak, yang lucu, boleh yang memang serius, Apa itu Pak. masalah pelanggarannya atau apa? Iya, temuan. Yang unik itu ya. Pokoknya terserah Bapak lah apa itu. Iya kan ada yang pemilih, ada yang penyelenggara sebetulnya. Iya. Ya kalau pemilih misalnya terkait dengan politik uang ya mereka ngobrol, kita pernah sharing juga dengan masyarakat bahwa ya kalau tidak sekarang ya kapan lagi Pak? Misalnya. Oh, berarti orang yang minta gitu ya, Pak ya? Dan sebagainya. Ada juga orang yang minta berarti ya? Ya bukan minta ya, kurang lebih ya seperti itu. Artinya ketika mereka bukan minta, tapi ketika Pasrah gitu? diberikan ya mereka menerima itu kan. Iya, pasar. Itu misalnya ketika kita melakukan apa namanya? Bukan sharing ya, seperti Bawaslu mendengar. Bawaslu mendengar ya. Apa sih persoalan sebetulnya di bawah ternyata ya, salah satunya ya seperti itu ya kan. Itu yang sebetulnya kan mereka hanya ketidaktahuan masyarakat saja ya. Iya, itu politik uang, Pak ya. Politik uang. Nah, kalau boleh Pak bisik-bisik dulu, Pak. Di mana, Pak, kalau Bangka Belitung nih yang paling banyak pelanggaran politik uang, Pak? Persoalannya kan kadang kita mengetahui politik uang setelah terjadi misalnya 2 atau 3 bulan itu juga Setelah berarti ya? iya, itu juga sebetulnya kita mengetahuinya bukan melihat langsung. Apa? Hanya dari Selentingan gitu. Seperti itu yang bahwa terjadi politik uang. Ketika dibuktikan ya memang agak sulit untuk melakukan pembuktian itu ya karena Iya, kan udah ini juga terjadi. bukan itu buktinya nggak ada itu loh. Oh, iya buktinya. Yang terkait dengan politik uang gitu kan. Ini sebetulnya jadi apa ya? Jadi persoalan bersama sebenarnya terkait dengan Iya, politik uang. benar, Pak. Kalau kita berbicara masalah politik uang kan terjadi di ranah privat, ya kan? Iya, benar. Ranah pribadi, ya. Jadi kadang-kadang jajaran kita agak sulit untuk betul. ya apa istilahnya OTT ya atau melakukan temuan dan sebagainya Iya, untuk dengan itu. politik uang. Kecuali misalnya ada laporan langsung cepat kita tindak lanjuti. Iya. Dan memang di Pileg kemarin ya ada beberapa sebenarnya langsung temuan daripada Di 2019 Pak ya? 2019 ya kan. Di mana-mana, Pak? Berurusan dengan di beberapa kabupaten. Iya, di beberapa kabupaten lah ya. Sampai ada putusan juga saya dengar, Pak ya. Iya. Iya, sampai ada putusan. Temuan Iya. pada jajaran kita Panwas dengan PKD. Ya Pak Andi, jadi politik uang kan terjadi di menurut Pak Andi ini terjadi di ranah-ranah privat, sehingga memang tugas kewenangan Bawaslu kan nggak sampai ya ke masa ngawasi sampai pintu rumah orang, keluarga orang, ya kan, apalagi ya mohon maaf banget nih, ini memang fakta nih pradik gale-gale di lapangan itu kadang-kadang orang takut ngelapor, bener nggak Pak Andi? Iya kan, sampai cuman
dipendem aja sampai berbulan-bulan. Nanti pas sudah gelisah, ngerasa berdosa baru melapor. Nah ini mohon maaf aja, tapi itu fakta yang terjadi di daerah kita sendiri sih sebenarnya. Oke Pak Andi, ini sudah melewati beberapa menit berlalu. Mendingan ada kopi nih, mendingan kita ngopi dulu nih. Cuma ngopi aja. Ngopi aja dulu. Tapi kita tosnya kayak waktu kita masih bujangan dulu Pak. Boleh nggak Pak? Nih pernah tos dulu. Yuk kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kan habis ngopi nih Pak Andi. Lanjut ke laptop nih, balik lagi ke. Saya ngantuk deh. Aduh, yang ngantuk. Apa mau sebat dulu enggak? Nanti dimarahin nih istri lagi Pak. Canda aja Pak. Mohon maaf nih Pak kalau sisi ketidaksopanan saya keluar. Oke Pak Andi, saya mau nanya nih terkait dengan apa cara-cara atau metode yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencegah politik uang. Ada nggak memang yang dispesifikasi gitu Pak? Yang memang khusus. Ini kan tadi sosialisasi udah nih. Nah, ada nggak sampai sebuah hal yang gebrakan gitu Pak intinya Pak? Ya sebetulnya kan kalau kita sendiri di Bawaslu Provinsi ya kan, program kita itu kan tergantung segmentasinya. Iya, segmentasi ya. Segmentasi ya, misalnya ada yang untuk umum, kemudian mahasiswa, kemudian juga ada yang tingkat sekolah. Kalau untuk tingkat sekolah seperti Pelawan tadi, Pelawan kan yang panjangan dari kuliah dan pelatihan, pengawasan serta pengenalan wawasan kepemiluan. Oke, Pelawan ya, karyawan lokal banget tuh Pak. Karyawan lokal banget, kemudian juga tingkat mahasiswa ataupun agak umum ya SKPP ya kan. Oh, Itu SKPP. program nasional ya kan. Iya, yang sempat ini ya, ada ngelamar kerja juga itu ya. Kemudian juga tingkat umum misalnya forum warga dan sebagainya. Oh, ada forum warga. Kita melaksanakan juga sosialisasi kepada ormas-ormas di Makopapi dan sebagainya. Nah itu kan segmentasinya jelas, jadi biar lebih terfokus kita kan. Nah ke depan kita berharap ya semuanya bisa terlibat. Nah ke depannya juga kita akan menjalankan kerjasama misalnya dengan mitra-mitra strategis, kampus dan sebagainya, perguruan tinggi dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah oke Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Kita kan sudah melakukan banyak pencegahan nih, pola pengawasan juga kan, sampai ada patroli juga kan, sampai patroli terus ada kegiatan forum warga dan lain-lainnya. Nah sebenarnya tolok ukur pengawasan, hasil pengawasan yang memang bagus itu seperti apa Pak? Dan kontribusi untuk demokrasi yang sehat, demokrasi yang bersih dan adil, apakah harus diukur oleh zero pelanggaran Pak? Atau gimana? Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Seperti ya soalnya kita pasti ada juga kan yang mendengar yang nganggep nih Bawaslu ngapain nih nggak kerja, nggak ada pelanggaran, nggak ada temuannya, berapa temuannya? Ya kan. Nah, Bapak gimana menanggapi hal-hal seperti itu? Ya salah satu contohnya kan misalnya kalau pencegahan itu tidak ada ukurnya. Iya betul. Unlimited. Iya unlimited. Pencegahan yang kita lakukan itu kan tidak ada tolak ukurnya. Yang ada tolak ukurnya seperti misalnya laporan masyarakat, temuan dan sebagainya, apa yang sudah dilaksanakan. Kuantitatif ya dia. Iya. Nah kalau seperti itu memang ada, tapi kalau ketika berbicara pencegahan tidak ada tolak ukurnya. Ya memang secara yang menurut saya idealnya ketika zero pelanggaran, ya itu berarti pemilu itu sukses. Zero pelanggaran, pemilu itu sukses. Iya. Walaupun misalnya berbicara kesuksesan itu pasti masing-masing lembaga itu berbeda kan. Apa? Ada perspektif gitu Pak masing-masing. Misalnya kalau KPU melihat pemilu itu sukses ketika partisipasinya banyak. Ya atau meningkat atau sekian persentase itu menurut KPU karena memang tupoksi mereka seperti itu. Iya karena tupoksinya ayo memilih. Kalau kita kan ayo awasi. Ketika misalnya sampai 80% misalkan. Iya ada target ya Pak ya berarti ya. Kalau KPU ada targetnya. Kalau angka-angkanya sekian persen berarti pemilu itu dikatakan sukses. Itu berbicara masalah kesuksesan pemilu ataupun partisipasi yang dianggap oleh KPU sukses gitu. Kalau kita Pak Bawaslu. Nah kalau misalnya pihak kepolisian. Kepolisian dulu, ya. Kepolisian mengatakan bahwa ketika pemilu itu saya tidak ada konflik horizontal, tidak ada chaos, semua berjalan dengan lancar. Stabil. A sampai dengan Z, seperti itu kira-kira. Ya tupoksinya seperti itu, ya kan, menjaga ketertiban pelaksanaan pemilu. Nah, bagi Bawaslu, sukses itu kan belum tentu seperti itu. Seperti apa? Iya, terkait dengan kesuksesan bagi pemilu ketika memang kualitas dari pemilu itu, baik itu kualitas proses maupun kualitas hasil. Nah itulah maka ketika kita berbicara kualitas itu maka Bawaslu harus betul-betul mengawasi dan juga harus ada pengawasan partisipatif dari masyarakat. Iya makanya yang tadi itu ya kita obrolin ya. Kembali ke situ, semakin banyak yang mengawasi kan
semakin baik kan. Iya betul. Mempersempit ya ruang gerak gitu. Orang gerak bagi mereka yang ingin berbuat curang, seperti politik uang juga sebenarnya termasuk. Ataupun kesuksesan terbesar sebenarnya Bawaslu adalah Bawaslu provinsi maksud saya. Iya. Bawaslu provinsi itu adalah ketika mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Iya, kesadaran kolektif, pentingnya bahwa pemilu itu di provinsi Bangka Belitung. Itu yang paling penting sebetulnya. Ketika sudah mampu menumbuhkan kesadaran kolektif itu, maka masyarakat tanpa sadar akan melakukan pengawasan. Dengan sendirinya akan melakukan pengawasan terhadap pemilu, ataupun minimal mereka menyadari bahwa politik uang itu ternyata sangat berbahaya. Bisa jadi bahaya. Iya. Bahayanya apa, Pak? Bahaya bisa jadi ini cikal bakal. Ya dampaknya ini ya berarti ya. Cikal bakal korupsi siapapun nanti yang terpilih. Itu salah satunya, Pak ya. Iya, masuk akal juga sih, logis juga ya. Karena dia udah Salah satu potensi. beli apa tadi, beli suara ya Pak ya. Beli suara mungkin nanti ke depannya pengen ngeraup keuntungan, balik modal lah istilahnya. Kapitalis juga. Iya. Terakhir nih Pak Andi, sebelum saya mau closing nih ya, kita mau nanya lagi nih satu terakhir. Apakah bisa politik uang itu dihilangkan dari muka bumi, Pak? Nah ini banyak yang nanya loh, Pak. Menghilangkan dari muka bumi. Iya, dihilangkan. Ya sebetulnya kembali bisa saja, tapi memang ini tidak mudah. Iya, tidak mudah. Tapi harus kita upayakan. Ya, kembali lagi terkait dengan apakah masyarakat punya kesadaran untuk melakukan pengawasan itu, atau juga peserta pemilu punya kesadaran ya, bahwa politik uang itu sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya mencerdaskan atau bukan sesuatu yang dianggap halal di dalam peraturan kan. Iya. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah terutama misalnya bagi Bawaslu sendiri. Karena Bawaslu ataupun mungkin masyarakat yang sebagai masyarakat yang punya kesadaran untuk melakukan pengawasan, misalnya pengawasan partisipatif. Karena ya contoh ibaratnya apa ya? Kita seolah-olah ingin mengusik zona aman orang gitu. Oh iya, seksi. Itu tidak ada. Iya. Ini tidak hanya bagi apa namanya yang menerima, tapi juga bagi pemberi. Pemberi, Mungkin selama ya, ini mereka ya. sudah asik dengan cara-cara seperti itu. Iya, kebiasaan ya Pak ya. Iya. Kalaupun misalnya ini terjadi ya mesin politik uang, sehingga jadi kebiasaan, tidak perlu harus berkuar-kuar dengan visi misinya dengan melakukan politik uang sehingga terpilih misal kan. Dan potensi itu ada itu. Nah, ketika kita berusaha punya upaya atau ada upaya untuk mengusik zona nyaman ini kan, Ya, tentu. artinya nggak bisa ya Pak ya. Seandainya pun memang menuju arah proses bisa hilang, bisa, tapi harus ada optimisme dari semuanya ya. Iya jelas dong. Perubahan kesadaran gitu ya Pak ya. Ketika kita memberikan edukasi ke masyarakat ini kan sebenarnya kebaikan. Makanya itu ini kan butuh investasi jangka panjang, saya katakan kemarin ke. Nah, that's point. Kata kuncinya adalah investasi jangka panjang. Tidak mudah. Nabi Nuh juga yang usia 950 tahun, umat pengikutnya cuma 80 orang. Ya misalnya. Bayangkan. Iya. Nah kita misalnya. Itu berapa tahun nih cuman nih? Iya, Makanya ini perlu investasi jangka panjang. Ya tidak sekarang ya, mungkin kedepannya akan seperti itu. Iya. Oke Pak, nih saya pengen ini dulu Pak, karena udah agak terlalu serius nih Pak. Kita kuis dulu Pak. Jadi kebiasaan Pak. Jadi waktu hostnya itu anak humas namanya Jeski Yanda. Waktu hostnya itu si Jeski, ada kuis Pak. Jadi tebak-tebakan. Kayaknya dia ngetes aja nih bener gak Gordip. Enggak, bercanda guys. Jadi kita ada kuis, itu tebak-tebak kata. Jangan sulit-sulit lah. Enggak sulit. Bapak kan divisi pengawasan pasti kamus pemilunya banyak. Iya kan masih. Masih inget lah, iya bener juga ya, kan udah lama nggak ngawas juga nih. Program tetap jalan. Iya ya, pasti program tetap jalan lah. Nah jadi tebak-tebakan nih Pak, tebak-tebakan. Nanti saya sebutkan satu kata terkait hal-hal yang ada di pemilu, ensiklopedianya lah. Nanti Bapak jawab boleh sinonimnya gitu, atau maknanya. Jadi ada 5 nih Pak. Masing-masing ini ada poinnya. Nanti hadiahnya ada ya anak-anak humas ya. Hadiahnya ngopi gratis di kantor Bawaslu. Yang bayar Pak Andi. Oh yang bayar Pak Andi, ada yang nyaut tuh. Jadi saya kasih pertanyaan ya, mulai ya. Oke mulai ya. Data pemilih. Masyarakat. Wih cepet banget jawabannya. KPU. Penyelenggara. Wih cepet banget. Netralitas ASN. Masih mikir juga. Aturan. Oke. Saya juga lagi mikir Pak, bentar Pak. Belum dikonsepin soalnya. Tenang, masih ada 2, ini udah 3 nih, udah ada 3. Kampanye. Peserta. Pak Edi Irawan.
Ketua Bawaslu. Woi, cakep, tepuk tangan dong. Aduh, sepi banget nih. Oke kawan-kawan, saya kira kita sudah ada di penghujung dari acara podcast Ngopi Seru bersama Bawaslu. Nah, kita mau dengar juga nih closing statement dari Pak Andi Budi Yulianto. Pesan-pesannya Pak kepada seluruh masyarakat yang ada di Bangka Belitung dan juga Pak terkhusus wabil khusus kepada seluruh jajaran kita Pak, ya, baik itu yang ada di kabupaten atau purnawirawan yang di Panwas Kecamatan, dulunya pernah jadi pengawas desa, dulunya pernah jadi pengawas TPS, ya gale-gale lah, perdik gale-gale, kira-kira gitu Pak. Coba Pak, saya minta closing statement. Ya, baik. Kepada masyarakat Bangka Belitung, bahwa untuk tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan pemilu serentak. Ya, insya Allah kita melaksanakan pemilu serentak. Jadi kami harap jangan sampai apatis. Iya. Jangan seolah melihat pemilu itu adalah eksklusif, tapi pemilu itu sebenarnya inklusif karena pemilu itu adalah milik kita bersama. Nah, kami harap masyarakat semua bisa berpartisipasi dalam mengawasi khususnya sehingga pemimpin yang terpilih, siapapun pemimpin yang terpilih itu nanti bisa betul-betul berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Itu aja cukup Pak? Cukup. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi ya. Oke, sebenarnya gale-gale, ternyata kita sudah ada di penghujung acara podcast Ngopi Seru Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan alhamdulillah sudah berapa menit nih, kira-kira udah 30 menitan lah ya. Dan kita sudah banyak mendapatkan informasi dari diskusi yang menarik bersama Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi atas waktu dan kesempatannya yang mau repot-repot ke ruangan kita, di ruangan podcast kita bersama anak-anak humas di sini. Dan saya pengen minta maaf kepada Pak Andi jika ada jiwa-jiwa ketidaksopanan saya keluar tadi ya Pak ya. Itu saya mohon maaf. Dan akhir kata kepada kawan-kawan semua, jika kami ada salah dan keliru dalam membahas podcast pada hari ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata kita coba dulu ya, salam Bawaslu, salam apa? Salam Humas ya? Salam Humas ya? Salam Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah Pak Kordip mohon izin untuk tagline kata-katanya ini Pak Kordip. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Yes, ya. Tolong disimpan dulu Pak Kordip. Jangan sampai 3 kali tag. Enggak bercanda. Oke. 1, 2, 3. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Asik. Oke, saya Rifki Rizwan Tanjung. Jangan lupa buat kawan-kawan semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita karena banyak informasi-informasi menarik. Bahkan nanti anak-anak humas bakal ngadain giveaway. Banyaklah hadiahnya, pokoknya nanti ya kalau sudah mencapai 1 juta subscriber. Buat penutup, Musri Agustian, Bau Terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.